Wa idza shalla qa'iman fasallu qiyaman wa idza shalla qa'iman fasallu qu'udan ajma'in. Rawahu Abu Dawud wa hadzal lafdhu wa asluhu fi sahihan. Itu dijadikan untuk dianut apabila ia bertakbir, bertakbirlah kalian, dan jangan kalian bertakbir sehingga ia bertakbir. Bila ia ruku, maka rukulah kalian. Sami Allahu liman hamidah. Hendaklah kalian membaca Allahumma rabbana lakal hamdu. Bila sujud, sujudlah kalian, dan jangan sujud sehingga ia sujud. Bila sholat berdiri, maka Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. جماعة الصبور رحمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Bulughul Maram. Memasuki hadis berikutnya yang masih berhubungan dengan salat berjamaah. Ini hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud. Lafaznya asalnya diambil dalam kitab Bukhari dan Muslim. Abu Hurairah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah Allah terhadapnya telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya telah bersabda Rasulullah, innama ju'ilal imama liyutamma bihi, ya, sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti dengannya. Fakabbiru, apabila dia telah takbir maka takbirlah. Wala tukabbiru hatta yukabbira, janganlah kalian takbir sehingga ia takbir, imam. Wa idza raka'a farka'u, apabila ia ruku' maka ruku'lah. Wala tarka'u hatta yarka'a, janganlah kalian ruku' sehingga dia telah ruku'. Wa idza qala, apabila dia berkata, imam, Allahu liman hamidah, faqulu, maka kalian ucapkan, kata Nabi, Allahumma rabbana walakal hamd. Ini banyak versi ya doa ini. Rabbana lakal hamd boleh, Rabbana boleh. Ada namun dalam hadis ini Rabbana, Allahumma rabbana walakal hamd. Wa idza sajada fasjudu, apabila imam telah sujud maka sujudlah. Wala tasjudu hatta yasjuda, janganlah kalian sujud sehingga ia sujud. Wa idza shalla qa'iman fasallu qiyaman, apabila ia salat berdiri maka salatlah berdiri tegak. Wa idza shalla qa'idan, apabila ia salat duduk, fasallu qu'udan ajma'in, maka kalian duduklah semuanya. Baik jemaah sekalian, kita lihat dulu ini. Ini kalimat-kalimat dalam hadis ini sebagai panduan salat berjamaah antara imam dengan makmum. Jadi berjamaah itu ada aturan. Ya, ada aturan dalam salat berjamaah, dan jangan menyalahi aturan yang diungkapkan disebutkan dalam hadis ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kalau salat sendiri lain hukumnya, berjamaah ada aturan. Jadi makmum tidak boleh mengikuti selera sendiri tanpa mempertimbangkan imam. Ya. Nah, kita lihat di sini kalimat yang pertama, innama ju'ilal imama liyu'tamma bihi. Sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti, ya, diikuti. Apa tu la yuqtada bihi? Ya, kita mengikutinya, wa yatba'uhu, dan ikut bimbingannya. Maka orang yang urusannya sebagai pengikut, ya, sebagai pengikut, janganlah, ya, untuk melakukan, saya ulangi, orang yang urusannya mengikuti imam, ya, untuk mendatangkan perbuatannya seperti melakukan orang yang diikuti, yaitu imam. Maka dikatakan jangan mendahului imam dan jangan pula bersamaan dengan imam. Ingat nih, ini dua kalimat ni kaidah hukum di berjamaah. Makmum jangan mendahului imam dan jangan bersamaan dengan imam. Dalam berjamaah cuma satu yang dibolehkan bersamaan. Ya, satu saja. Lain tak boleh. Apa tu? Ucapkan amin bersama itu boleh bersama. Yang lain jangan. Ini kaedahnya ni, ya. Jadi yang diperbolehkan bersama dengan imam hanya ucapan amin. Begitu imam masuk sama-sama amin, itu saja. Yang lain jangan. Ini aturannya begitu. Kemudian fa idza kabbara fakabbiru wa la takbiru hatta yakbura. Apabila imam telah takbir, maka takbirlah. Jangan kalian takbir sehingga ia takbir. Ini dah saya singgung beberapa kali, ya, baik ahli hikmah ataupun di masjid yang lain. Kalau imam sudah takbir, ya, kalimat kabbara itu telah takbir, maka kalian takbirlah. Janganlah kalian takbir kecuali imam telah takbir. Di sini dikatakan takbir pertama yaitu takbiratul ihram. Disebut takbir di sini yang pertama kali takbiratul ihram. Dan di sini juga kata ulama wajib, ya, wujubu ta'khiri takbirul ma'mum lil ihram an takbiril imam. Wajib makmum mengakhirkan, ya, jangan bersamaan dan jangan mendahului. Ingat tu. Wajib dia mentakhirkan, ya, takbirnya daripada takbir imam. Dan di sini ulama berpendapat, jumhur berpendapat, apabila takbirnya lau ahrama mahu au qablahu batalat salatuhu. Apabila, dengarkan baik-baik ini, apabila makmum takbir ihramnya bersama dengan takbir imam, apalagi mendahului takbir imam, maka salatnya batal. Tak ada maaf dah tu dah. Kerana salat tidaklah diketahui mulai kecuali dengan takbir. Dan yang memulai takbir wajib imam dulu. Ya. Jadi makmum wajib mengakhirkan daripada takbirnya imam. Kalau bersamaan, ya, maka batal. Mendahului apakan lagi, ya. Jadi begini. Imam takbir, ucapan usali hukumnya sunnah, tak ada wajib, ya, sunnah saja.
Niat itu yang wajib bersamaan dengan takbiratul ihram. Nah, waktu takbir di situ juga ada niat. Melapaskan boleh, tak masalah. Boleh melapaskan. Usalli faradul maghribi 3 rakaatin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Takbir. Allahu akbar. Dan takbir ini diucapkan setelah takbir imam. Jangan bersamaan. Imam baru Allah, kita pun Allah. Itu dikategorikan bersamaan. Ya. Kalau bersamaan batal. Contoh, Pak Haji, takbir Pak Haji. Allah. Sama ni. Lagi. Allah. Ini batal ni. Ya batal. Apalagi saya takbir, lagi Pak Haji. Allah, duluan saya tu batal lagi. Jadi bagaimana ni? Nah, jadi menurut hadis ini, ya, idza kabbara al-imam, apabila imam telah takbir, maka takbirlah. Contoh. Allahu akbar. Allahu akbar. Ulang lagi. Allahu akbar. Itulah yang terbaik. Tapi ada juga yang aturan bersama takbir bersama imam kan? Tak ada takbir bersama imam. Jangan apa namanya? Imam itu takbir bersama imam, jangan sampai terlambat gitu kan? Ada juga. Cuba ulangi lagi, betul. Allahu akbar. Allahu akbar. Setelah bar ya, bawaan. Iya, setelah imam bar baru kita masuk. Itu tak bersamaan. Ya, itu tidak bersamaan. Yang bersamaan itu ini tadi, ini coba. Allah. Nah, ini bersamaan namanya, ini batal nih. Nah. Apa? Usali. Nah, usali tak masalah. Okey. Usalli fardas subhi raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar. Yang mana usali ini imam ke makmum? Ini imam yang usali ke? Baik, ulangi. Saya faham maksud Pak Haji Nasir ni begini. Coba takbir. Salli fardas subhi raka'ataini imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar. Ini yang sunnah dari Nabi SAW. Menyalahi ini makruh. Yang makruh macam mana? Ayo. Sekali lagi, ini makruh ni. Tak bagus. Fardas subhi raka'ataini imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Usalli fardal maghrib salat. Itu dia. Makruh ni. Ini tak ada sunnah, tapi tak ada batal. Tak ada batal kerana terlambat dari, tapi terlalu terlambat. Makruh seperti ini. Jadi usalli makmum bersamaan imam. Nah, waktu imam usalli, ya makmum usalli lah. Ayo, contoh yang mau sunnah ni ya. Yang mau sunnah seperti ini. Ayo. Saya pun baca ke usalli fardal maghrib salat. Allahu akbar. Allahu akbar. Itu yang bagus. Tak masalah. Pak Haji bilang luruskan saf, rapatkan, jauh bilang gitu. Luruskan saf. Saya niat usalli fardal maghrib salat lillahi ta'ala. Usalli fardas subhi raka'ataini imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar. Tak masalah. Barnya ya. Begitu bar makmum, imam, makmum pun angkat takbir. Allah. Ini yang sunnah. Ya. Macam mana kalau iktikal kan? Takbir iktikal. Takbir iktikalnya tu kan kalau bar lama nunggu ke sujud besar. Itu nanti. Itu nanti. Ini takbiratul ihram dulu. Ini takbiratul ihram lagi.
Yang lebih makruhnya lagi. Nah, ya ini lebih makruh lagi. Tak bagus betul nih. Ya. Takbir lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli fardal maghribin. Imam dah laju dah ni. Imam iftitah udah setengah dah. Allah, yang begini ni kita banyak keliru. Habis dah fadilah keutamaan. Padahal takbiratul ihram itu sesuai hadis Nabi suatu keutamaan. Begitu bar imam kita angkat Allah. Itu dia. Oh itu lain, itu masbuk. Itu masbuk ni ya. Makmum ada dua, ada makmum masbuk, ada makmum muwafiq. Makmum masbuk yang itu yang ketinggalan, tak cukup baca Al-Fatihah di belakang imam. Adapun muwafiq dari awal ni. Ya dari awal ikut imam. Usalinya sebelum. Jadi begitu kita dengar imam tu berbisik dah, sawu sufufakum kata imam, kan luruskan saf, perhatikan. Kita dengar bisik imam, usalli kata imam. Kita juga baca usalli pada waktu itu. Begitu imam Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar. Yang begini yang sunnah. Ya. Ada juga samping kita dengar ni, imam dah bar ya, ilahi anta maksud. Ada juga satu masih ilahi anta maksud. Jadi saya sampaikan ya, nyebut ilahi anta maksudi atau usalli fardal maghrib usalli, itu lakukanlah sebelum imam takbir. Itu intinya. Ya. Baca sendiri di belakang imam sebelum imam takbir. Begitu imam takbir Allahu Akbar, masuk. Itu dia sunnahnya. Ya, itu kelalaian mentakhirkan takbir berlebihan sehingga makruh. Ya, sehingga menjadi makruh dia. Ya. Kalau seandainya imam ini belum usali, kalau subuh vakum katanya kan. Kemudian kembali lagi dengan ustaz isi nokat. Itu gimana Ustaz? Itu tak masalah selama belum takbir. Kalau sebelum takbir, sawu sufufakum ya ibadallah. Istawu sufufakum, luruskan saf. Dia pun menghadap ke arah kiblat. Rasa-rasa makmum ni belum lagi rapat ni, kembali lagi mandang, tidak masalah. Itu boleh dilakukan selama belum takbir. Jangan udah takbir buat betulkan saf. Ya. Ya, salam gitu kan. Ada orang nyalakan salam. Salam ni kata disalahkannya. Salaman setelah salat tu. Ya kan? Kalau dah salat itu kan gitu. Kan salaman. Setelah salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mengusap wajah ya. Mengusap wajah tu yang disalahkannya. Walaupun hadisnya dhaif dipakai untuk fadail a'mal. Keutamaan dalam beramal, tak masalah. Salahlah dibilang bid'ah dan sebagainya. Allah. Yang begini ni tak boleh salahkan. Hadisnya dhaif boleh kita pakai. Dan tak masalah setelah salam mengusap wajah, udah salam. Apa masalahnya? Dia buat masalah. Ya kan? Udah salam dah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa masalah? Mau ngomong boleh tak? Boleh, ngomong boleh. Cuma janganlah ngomong. Kau dapat zikirlah. Salaman. Boleh salaman. Walaupun hadisnya lemah, tak masalah. Ataupun tak ada hadisnya, pakai hadis yang umum. Siapa yang bertemu bersalaman, kata Nabi, dua orang, maka sebelum berpisah, Allah ampunkan dosanya. Hadisnya umum. Tidak setelah salat, kapan saja boleh dipakai umum. Tak masalah. Yang tak boleh itu masih salat bersalam. Itu membatalkan salat. Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Yang baru datang. Itu yang tak boleh dalam salat. Hukum tu dipersempit. Heran saya. Hukum dipersempit, Nabi nak jadi. Di mana-mana kita berada, pasti jadi masalah. Nah, tadi itu. Luruskan saf, ratakan. Udah menghadap mihrab dah, kembali lagi ingatkan. Tak masalah sebelum takbir. Silakan. Dan itu bagus.
mengingatkan saf itu bagus. Ya, bagus. Karena di masa Nabi SAW ini tidak pakai sejadah. Masa Nabi tak pakai sejadah, jadi meluruskan saf itu agak sulit. Kena tanah lantainya. Ini masjid sekarang, Masya Allah, ada karpet, sejadah, lurus lagi tu. Nyaman meletakkan kaki. Tidak usah khawatir sekarang tak lurus. Kalau ikut ya garis sajadah tu, pasti lurus. Zaman Nabi tanah. Makanya Umar pakai pedang. Pakai pedang, dibuka pedang di garis tu. Yang mana kaki yang muncul kena. Tarik tu. Sap tadi gitu. Yang muncul kaki kena. Kena tak, tidak ada garis. Tidak ada garis. Nah, jadi di masa ini kita sudah dimudahkan. Ada sejadah, ya kan? Lantainya enak, tidak bergerombang seperti tanah. Ada AC lagi. Masya Allah, sekarang ini nikmat. Ya, kok Nabi ada senyum, Nabi zaman ini ada. Apa lagi kau dikurang, kata Nabi. Masjid bagus-bagus, ada AC lagi. Karpetnya tebal, sujud tak sakit. Masih tak mau datang ke masjid, terlewat betul. Nah, ya kan? Apalagi lah masjid ni fasilitasnya. Ya, diberi Allah Subhanahu wa taala rezeki yang luar biasa. Nampaknya hari ini takbiratul ihram ya ni. Ya, rukuk belum ni ya? Takbiratul ihram dulu lah. Baik. Cuma saya sedikit menambahkan ini ya. Waktu takbiratul ihram, disitulah niat. Ya, niat muqarana dengan takbiratul ihram. Niat bersamaan dengan takbir. Ingat, niat letaknya di dalam hati, bukan di mulut. Usalli fardal maghrib di mulut, sunnah saja, mengingat-ingat supaya nanti takbir Allah, hati sudah mantap dengan yang diucapkan tadi itu. Masukkan waktu takbiratul ihram. Itulah dia. Minimal 3 macam. Qasad, ta'arud, ta'yin. Minimal 3. Qasad, usalli. Ta'arud, jenis salatnya, fardu atau sunnah. Ta'yin, nama salatnya, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Jadi kalau orang niat salatnya 3 saja, ini sudah cukup. Waktu takbir, Allah terbetik di hati, usalli fardal maghrib. Terjemahannya, sengaja aku salat fardu maghrib, sengaja aku salat fardu isya, sengaja aku salat fardu subuh. Begitu di hati, sudah cukup. Allahu Akbar, terbetik tadi, sengaja aku salat fardu maghrib, usalli fardal maghrib, usalli fardal isya. 3 macam sudah cukup. Kalau berjamaah 4. Usalli fardal maghrib makmuman, 4. Jadi adaan rakaat lillahi ta'ala itu sunnah saja. Tak terbetik di hati waktu takbir, sah sudah. Kalau mau lengkap lagi, bagus. Masukkan 7-7 itu. Usalli pertama, fardal 2, maghrib 3. Salasa rakaat, rakaatnya berarti 4. Kemudian adaan 5 sudah. Kemudian makmuman 6. Tambah lillahi ta'ala. Satu lagi, mustaqbilah qiblah. Itu ada khilaf ulama tentang mustaqbilah qiblah ini. Ada pembahasan khusus nanti insya-Allah. Kalau nak masukkan semuanya boleh. Jadi niat letaknya dalam hati bersamaan dengan takbiratul ihram. Allah, situ niat tu. Bar selesailah niatnya. Ya. Cukup. Apa tadi, Pak Haji? Apa tadi mau tanya tadi? Ini kalau tinggal bisa terlambat. Tidak, kita tadi itu kan terlambat. Waktu takbiratul ihram dengan 6. Tapi itu sama-sama imam kan. Tapi terlambat bacanya begitu imam dah baca kita harus selesai baca kita, kalau itu maka usalli. Apakah kita masih bisa baca kita atau kita baca ya, lihat keadaan. Kalau kita datang, ya, imam sedang membaca Al-Fatihah, maka boleh baca iftitah. Karena setelah membaca Al-Fatihah, imam menyambung membaca surah.
Berarti peluang untuk baca iftitah masih memungkinkan. Ya. Atau yang kedua, imam ini membaca surah, masih boleh baca iftitah kalau kita mendengar surahnya panjang. Surahnya panjang. Umpamanya subuh pakai surah Sabbihisma atau hal ataka hadithul ghasyiyah, surah Sajadah, apa kan lagi. Surah memang, tetapi panjang surahnya. Kita kan mendengar, oh ini surah panjang nih. Setelah takbir Allahu Akbar, boleh masih baca iftitah. Tapi kalau kita sudah masuk dengar imam, surahnya sudah di ujung atau surah-surahnya pendek, cukup baca Al-Fatihah kalau surahnya pendek. Walaupun bacaannya baru mulai, tapi kalau pendek lebih baik kita baca Al-Fatihah. Kita masuk ke masjid nih, imam qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma pendek tu. Jangan baca iftitah, nanti tak dapat baca Al-Fatihah. Begitu sampai di sab takbir Allahu Akbar, langsung baca Al-Fatihah. Nah, setelah baca Al-Fatihah, simak bacaan imam kalau masih memungkinkan. Ya, seperti itu. Jadi lihat keadaan. Kalau imam baca Al-Fatihah, ya silakan baca iftitah. Ya, silakan baca iftitah. Ustaz mohon ketegasan dari Pak Ustaz ini. Waktu takbiratul ihram tadi, biasa saya perhatikan pada umumnya itu imam untuk Allah, selisihnya sedikit saja. Allah. Apakah itu batal atau tidak? Selisihnya seperti apa? Sedikit saja selisihnya. Saya imamnya Allah, tapi barangnya lebih sedikit. Apakah batal atau tidak? Tidak, dia kategori tidak membatalkan. Ya, yang terbaik adalah selesaikan imam sampai baru kita. Selama ini saya perhatikan pada jemaah. Kemudian ya. juga rukuknya seperti berukuk dengan baik. Karena kalimat takbir itu Allahu Akbar. Fa idza kabbara, jika imam telah takbir, berarti berakhir dengan huruf ra. Kan? Berakhir dengan huruf ra. Allahu Akbar. Udah bar, muncul huruf ra, baru makmum angkat. Ya, baru makmum takbir. Jadi kalau seandainya disebutkan A-nya takbir itu sebelum berakhir huruf ra-nya imam, makruh lah tu, tapi tak dikatakan bersamaan. Jadi bersabar sedikit, selesaikan bar. Ya, selesaikan huruf bar. Takbir kemarin dah kita bahas. Kalimat takbir itu ya tak boleh Allahu kabir, tak boleh. Ya, sudah dibetulkan dengan Allahu Akbar. Cuma saya ingatkan kembali, ada beberapa hal yang membatalkan dalam takbir. Ya. Jangan huruf alif atau hamzah yang pertama dipanjangkan, batal. Ya. Allahu Akbar, alifnya pendek. Yang pertama, saya ulangi. Allahu Akbar. Lafzul jalalahnya boleh 2 harakat sampai 6 harakat. Saya ulangi lagi. Allahu Akbar. Yang batal Allahu Akbar. Allah. Alifnya panjang. Itu istifham. Alif panjang sama dengan 2 alif. Orang membaca Allah sama dengan Allah, 2 alifnya. Allahu astafa. Apakah Allah yang memilih? Ara'aital ladzi, itu dimulai. Apakah kau melihat orang yang mendustakan anak yatim? Pertanyaan. Jadi kalau jamaah menyebutkan Allahu Akbar, pertanyaan, apakah Allah Maha Besar? Ya, berarti ragu sama Allah. Mulai bertanya-tanya di hati, benarkah Allah Maha Besar? Itu tu. Allah, benarkah Allah Maha Besar? Yang salat bertanya, batal. Ya, tolong pendekkan.
Dulu saya ingat betul. Saya belum khatib. Ya, belum pernah khatib. Waktu itu masih belajar-belajar. Baru belajar sama ustaz waktu itu, sama guru saya. Khatib Jumat. Itu khatib, Masya Allah. Penyampaiannya tasawuf. Tentang kenal diri. Tapi begitu salah, takbirnya alifnya panjang. Allahu Akbar. Oh, ini keliru nih. Dia bertanya, apakah Allah Maha Besar? Tadi pembahasannya tasawuf tuh. Pembahasannya bagus. Cuman syariat dia keliru. Boleh bertasawuf, boleh. Saya pun senang ilmu tasawuf, tapi jangan sampai tinggal syariat. Syariat pun belajar duduklah. Mana takbir yang membatalkan, mana yang tidak, harus tahu. Nah, ini bahasa Arab Bapak Ibu, sedikit ya hurufnya selisih, makna berubah. Itu panjang pendek ya udah berubah dah. Saya ulang lagi ya. Tolong alif yang dipanjangkan, jangan Allah. Jangan. Pendekkan alifnya. Allahu Akbar. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan menyelipkan huruf waw di tengah-tengah. Ini keliru nih. Jangan memasukkan huruf waw di tengah-tengah. Berarti memisahkan antara Allah dengan akbar. Padahal tak boleh berpisah. Huruf waw itu dalam bahasa Arab itu artinya dan. Allah dan Maha Besar. Padahal Allah Maha Besar satu kalimat. Bunyi macam mana? Allahu Akbar. Waw itu ya. Saya ulangi. Allahu Akbar. Hu Akbar waw. Batal. Ya, batal tu. Padahal pendek kalimat ni Pak, belajar sebentar selesai, tak lama. Cuma betulkan ngilangkan waw je. Takkan perlu berhari-hari. Ya, sekali bertemu dengan guru, insya-Allah jelaskan dapat. Itu dia. Yang ketiga, termasuk yang membatalkan, memanjangkan huruf hu-nya. Memanjangkan huruf hu-nya. Antara Allah dengan akbar, lafzul jalalahnya ada hu. Allahu Akbar. Hu-nya dipanjangkan. Ini Allahu Akbar. Allahu Akbar. Batal juga. Berarti depan hu ada huruf waw. Waw mati tambah alif, memanjangkan hu-nya. Ya. Ada orang begitu, panjang huruf hu. Ditanya sama kawannya, kenapa kau panjangkan hu-nya? Masukkan niat, kata dia. Ya, ada bilang gitu, masukkan niat. Padahal niat tadi muqaranah, tanpa memanjangkan hu. Allah, niatlah hu akbar. Allahu Akbar. Situlah niat. Bukan berarti memanjang, masukkan niat lu panjang pula. Allahu Akbar, batal. Iyalah, belum selesai ni. Belum selesai ni, baru 3. Baru 3 yang batalkan ni. Sekarang tambah lagi. Ya, tambah lagi yang keempat. Ini ditanyakan ni. Yang keempat, alifnya dipanjangkan. Maaf, ba-nya dipanjangkan, ada alif. Seharusnya bar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia enggak. Allahu Akbar. Dapat takbirlah salat. Sawu sufufakum. Semangat pula tu. Bujukkan sahab, ratakan kata dia. Ya. Baik, udah siap semua, dapat takbirlah. Allahu Akbar. Udah. Apa kena bujukkan sahab, bubarlah. Batal sudah. Azan juga begitu.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sepanjang apapun lafzul jalalahnya, barnya harus pendek. Ini ada muadzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bar. Tahu enggak apa arti bar? Barun artinya gendang yang besar. Ulama bilang siapa menyebut ini mengetahui wajib taubat, minta ampun sama Allah. Berarti ngolo Allah nama itu. Allah gendang yang besar jadi. Jadi gitu gak zikir, mimpin zikir biasa saya dengar. Udah saya dengar pun lain gitu dah, kita sendiri jelah. Tak bisa ikut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ba-nya tu panjang. Takbir lebaran gitu kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rasa-rasa tu masih nyaman kan dengar ya. Enak kan? Tapi huruf tu salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu dia. Dan tak mau Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi nampaknya sepele tapi fatal akibatnya. Ya. Fatal akibatnya. Sudah berapa dah tu? 4. Sekarang yang kelima. Ya, yang kelima di sini kuncinya menarik nafas. Kalau menarik nafas batal. Kalau tak menarik nafas dimaafkan. Cuman kau dapat jangan dilakukan. Ya. Yakni dia memutuskan antara Allah dengan akbar. Hilang tengah-tengah. Ya, tengah-tengahnya hilang. Kalau waktu dia berhenti ini menarik nafas batal. Kalau tidak menarik nafas dimaafkan. Dimaafkan. Artinya dalam hukum dimaklumi. Cuman tidak sunnah, makruh hukumnya. Ya, berhenti. Allahu Akbar. Hilang tengah-tengah tu. Biasa tak dengar tu. Dia. Allahu Akbar. Tapi kalau gini batal ni ya. Allah Akbar. Hu tak ada. Batal tu. Dia cuma putus huruf lengkap, cuma putus tengah-tengah. Allahu Akbar. Dia berhenti di tengah-tengah ini, kalau menarik nafas batal, berarti memutuskan. Tapi kalau tidak menarik nafas dimaafkan. Itu saja. Kau dapat dua-duanya jangan. Kau dapat. Ya, dua-duanya jangan dilakukan. Nah, yang terakhir, ini tidak membatalkan. Kalau terjadi maklumi, tapi tidak sunnah. Ra-nya dihidupkan. Allahu Akbaru. Pernah dengar tak? Belum, saya pun belum pernah dengar. Kalaulah terjadi tak batal, karena dia tidak menjazamkan, tidak mensukunkannya. Kalau dalam bahasa nahwu namanya menjazamkan, dia tidak memutuskannya bacaan di akhirnya, dihidupkannya, dhammahnya dihidupkannya. Allahu Akbaru. Yang fasihnya Allahu Akbar. Itu yang fasihnya gitu. Ya, saya kira itu. Wallahu a'lam. Selesai sudah. Ya. Kalau qalqala menyalahi wa akbar. Dia tidak qalqala wa akbar.
Ya, tidak ada qalqalah, di situ tidak ada qalqalah. Ini baru takbir jamaah ni ya. Ini masalah rukuk belum ni? Masalah rukuk belum, masalah sujud belum. Nanti kita bahas selanjutnya. Mudah-mudahan semua sihat. Yang paham saja ilmu mubarakah, yang tak paham tak ada mubarakah. Yang mana yang paham? Yang belajar lah ni. Yang belajar sudah dengar dah. Imam takbir, salah ni, sudah mubarakah lah. Yang tak paham, lanjut saja. Kenapa lanjut? Sama-sama tak paham. Pertanyaannya sah ke? Sebenarnya batal. Cuma kalau dia teringat itu keliru, wajib dia belajar. Pertanyaannya diterima tak? Wallahu alam. Syarat diterima tu harus ada ilmu. Itu kesepakatan ulama. Salat diterima harus ada ilmu. Man bighairi ilmin ya'mal a'maluhu mardudatun la tuqbal. Siapa yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya ditolak dan tak diterima. Begitu kata ulama. Maka fardu ain wajib belajar ni. Ya, cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad.